Coba deh, pernah nggak sih Anda kepikiran gimana caranya smartphone Anda bisa langsung ngenalin wajah teman Anda di foto? Atau yang lebih canggih lagi, gimana teknologi bisa nemuin penyakit cuma dari gambar pindaian medis? Rasanya kayak sulap ya, tapi sebetulnya ini bukan sihir. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya kita bisa ngajarin mesin yang isinya cuma kode dan sirkuit buat ngerti dunia visual sama kayak kita? Jawabannya, ternyata inspirasinya datang dari kita sendiri, tepatnya dari cara kerja otak kita. Cara otak kita memproses apa yang kita lihat, lapis demi lapis, itulah yang jadi fondasi teknologi luar biasa ini. Oke, ini gambaran singkat perjalanan kita. Kita akan mulai dari konsep dasarnya, lalu kita intip cara kerjanya, lihat contohnya di dunia nyata, ngebahas plus-minusnya, dan diakhiri dengan sebuah perspektif baru. Siap? Yuk, kita mulai. Jadi, ide besarnya itu sederhana, hierarki. Sama kayak otak kita. Waktu kita lihat wajah, otak kita kan nggak langsung ngenalin, oh ini si Budi. Enggak. Otak kita lihat dulu garisnya, bentuk matanya, lekuk hidungnya, baru semua itu dirangkai jadi satu wajah. Nah, komputer diajarin persis kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis, tapi seru. Kita bakal bongkar isi otak digital ini yang namanya Convolutional Neural Network, atau biar gampang kita sebut aja CNN. Gimana sih sebetulnya struktur di dalamnya? Nah, ini dia arsitekturnya. Kelihatannya emang agak ribet ya. Tenang-tenang, pada dasarnya seluruh proses ini bisa kita pecah jadi dua tahap utama. Kita bedah satu persatu. Dua langkah kuncinya ini. Pertama, pembelajaran fitur. Di sini si jaringan komputer belajar sendiri apa aja sih hal-hal penting yang harus dicari di sebuah gambar. Mungkin garis-garis tajam, tekstur, atau lengkungan. Kedua, baru masuk ke klasifikasi. Setelah semua fitur itu kekumpul, si komputer baru deh bikin keputusan. Jadi intinya, belajar dulu, baru menyimpulkan. Jadi semuanya itu berawal dari sini, di convolution layer. Anggap aja lapisan ini punya ribuan kaca pembesar super canggih. Kaca pembesar ini bakal nyisir seluruh gambar buat nyari pola-pola paling dasar. Di mana ada garis lurus, di mana ada sudut, di mana ada perubahan warna. Semua yang simpel-simpel. Oke, setelah nemuin ribuan pola-pola kecil tadi, datanya kan jadi banyak banget ya. Nah, disinilah pooling layer beraksi. Tugasnya itu simple, merangkum. Jadi dia cuma ambil fitur yang paling menonjol dari sebuah area kecil di gambar. Mirip kayak kita bikin ringkasan buku lah. Kita ambil poin-poin pentingnya aja, bukan setiap detail kecil. Ini bikin semuanya jadi jauh lebih efisien. Dan akhirnya, kita sampai di babak final, yaitu fully connected layer. Setelah semua fitur, dari yang paling simpel sampai yang paling rumit berhasil diekstrak, semua informasinya dilempar ke lapisan ini. Disinilah keputusan akhir dibuat. Lapisan inilah yang bakal bilang, dari semua bukti yang ada, gue 92% yakin ini adalah gambar komputer. Oke, teorinya udah dapet. Sekarang, yang lebih seru. Di mana sih teknologi ini dipakai? Anda mungkin kaget, karena sebenarnya kita berinteraksi sama teknologi ini hampir setiap hari. Coba lihat, jangkauannya itu luas banget. Mulai dari yang kita anggap biasa, kayak media sosial yang bisa bedain mana foto kucing, mana foto anjing, sampai aplikasi yang bisa menyelamatkan nyawa, kayak bantu dokter nemuin sel kanker di hasil ronsen. Keren banget kan? Kita ambil satu contoh nyata deh, di bidang pertanian. CNN ini bisa dipakai buat ngecek kesehatan tanaman cuman dari foto daunnya. Serius? Dia bisa ngenalin pola-pola penyakit super kecil yang mungkin aja kelewat kalau dilihat pakai mata biasa. Dan ini ngegambarin banget proses hierarki yang tadi kita omongin. Si CNN pertama-tama cuma lihat hal-hal dasar di daun. Oh, ini pinggirnya, ini teksturnya. Terus dia naik level, mulai ngenalin. Ada bercak nih, warnanya juga agak beda. Akhirnya, dia bisa ngerangkai semua petunjuk itu buat ngenalin pola penyakit tertentu, lalu ngasih kesimpulan, sehat atau sakit. Tapi ya, seperti semua teknologi canggih lainnya, pasti ada plus-minusnya. Di balik kemampuannya yang luar biasa ini, ada harga yang harus kita pertimbangkan. Di satu sisi, akurasi CNN ini bisa dibilang gila-gilaan. Seringkali lebih jago dari manusia. Tapi di sisi lain, dia ini rakus data. Butuh jutaan contoh gambar cuma buat belajar. Dia juga butuh otak komputer yang super kuat. Dan yang paling jadi tantangan, kadang kita nggak tahu persis kenapa dia ngambil keputusan. Inilah yang disebut masalah kotak hitam atau black box. Dia bisa benar, tapi nggak bisa jelasin alasannya.
Oke, jadi dari semua ini, apa sih kesimpulan besarnya? Apa makna sebenarnya dari teknologi KNN ini bagi kita? Intinya begini, kita itu bukan cuma ngajarin komputer buat ngenalin objek. Bukan, ini jauh lebih dalam dari itu. Kita udah ngasih mesin sebuah kemampuan yang dulu cuma dimiliki makhluk hidup. Kemampuan untuk melihat dan memahami dunia di sekitar mereka lewat data visual. Nah, pertanyaan inilah yang bikin semuanya jadi makin menarik. Kalau mesin udah bisa melihat, kira-kira penemuan luar biasa apa lagi ya yang bakal mereka bantu kita ungkap? Dari riset di dasar laut sampai diagnosis penyakit yang lebih cepat, kemungkinannya seolah tanpa batas. Menurut Anda, apa penemuan besar berikutnya?